Assalamualaikum, apa kabar siswa kelas 9? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang budidaya ikan konsumsi. Budidaya ikan konsumsi. Peta materi. Sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. A. Benih. Pemilihan benih. Pilihlah benih berkualitas baik, bergerak aktif, kondisi fisik normal, sisik tidak lepas. Penebaran benih. Perhatikan kepadatan tiap meter persegi wadah pada saat penebaran benih. Harus hati-hati agar tidak stres dan mengurangi tingkat kematian benih. B. Pakan. Merupakan peranan yang penting. Manajemen makan yang baik, pertumbuhan ikan dapat sesuai target. Pakan alami, mikroorganisme akuatik, fitoplankton, zooplankton, bentos. Pakan buatan, campuran bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat dan ukuran ikan. Berdasarkan jenis pakan yang diberikan, proses pembesaran ikan dikelompokkan menjadi 3. 1. Secara ekstensif. Teknik pembesaran ikan yang hanya mengandalkan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. 2. Secara semi-intensif. Teknik pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam kolam dan dengan pakan tambahan buatan yang tidak lengkap kandungan gizinya, seperti dedak. 3. Secara intensif. Teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan dan tambahan pakan alami. C. Obat-obatan. Dalam budidaya ikan, sering terdapat kendala yaitu serangan hama dan penyakit. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan menanggulanginya. D. Air. Agar ikan dapat tumbuh optimal, maka harus diperhatikan suhu, kadar oksigen terlarut, kadar CO2, volume air dan kekeruhan air. E. Pengontrolan pertumbuhan. Sampling adalah mengambil beberapa ikan dari kolam pada umur tertentu, kemudian dia mati dan dianalisa pertumbuhannya. Grading adalah mengklasifikasikan ikan berdasarkan ukuran agar ikan yang kerdil tidak dimangsa yang besar. Sortasi adalah pemilihan ikan dilihat dari ukuran pertumbuhan dan kesehatan. Wadah budidaya ikan konsumsi. Kolam. Kolam adalah suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya dan target produksinya. Desain kolam dapat berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran dan sebagainya sesuai kondisi lahan dan lokasi. Kolam budidaya sebaiknya memiliki 1. Pematang kolam, untuk menahan massa air di dalam kolam agar tidak keluar. 2. Dasar kolam dan saluran air, dibuat miring menuju saluran pembuangan air. 3. Pintu air, terdiri dari pintu masuk dan keluar terpisah. Terdapat 3 sistem budidaya ikan yang dilakukan di kolam, antara lain tradisional atau ekstensif, kolam yang keseluruhannya terbuat dari tanah. Semi-intensif, kolam yang bagian pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasarnya dari tanah. Intensif, kolam yang keseluruhannya terbuat dari tembok. Bak, desain dan konstruksi bak pada dasarnya sama dengan kolam.
Bak terpal atau plastik banyak digunakan untuk budidaya ikan guna menyiasati luas lahan yang terbatas. Akuarium merupakan wadah budidaya ikan yang terbuat dari kaca. Ukuran ketebalan kaca berkisar 1–2 mm. Semakin besar akuarium, maka semakin tebal kaca yang digunakan. Keramba jaring apung dan tancap. Konstruksi keramba jaring terdiri dari kerangka dan kantong jaring. Rangka sebagai tempat pemasangan kantong jaring, lalu lalang orang memberi pakan dan panen. Kantong jaring sebagai tempat pemeliharaan ikan. Biasanya digunakan di aliran air sungai atau selokan dengan arus air yang cukup besar. Tugas individu.